Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrun lillah, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa mustafana wa mujtabana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Nawaina ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puja-puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla sehingga kita semua masih dalam naungan hidayah serta inayahnya. Kita masih niat i'tikaf di masjid ini lepas sholat asar. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita semua ini hingga ajal kita menjemput, sehingga kita semua tergolong orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena kebaikan manusia ketika dia hidup di dunia, ya, Rasulullah SAW sudah bersabda di dalam salah satu hadisnya yang sahih, ya, semua amal kebaikan manusia itu dilihat akhirnya. Maksudnya apa? Bisa jadi dia ahli sholat, ahli sedekah, ahli segala macam ketika masa hidupnya, tapi ketika meninggal dunia dia susah untuk mengingat Allah, bahkan para ulama dari meninggal dalam golongan tanda kutip su'ul khatimah. Alhamdulillah, ya. Jadi dan juga bisa jadi ada orang-orang yang sedekahnya masih kurang, puasanya baru istiqomah saat sekarang ini, sholatnya juga baru istiqomah. Bisa jadi juga dia meninggalnya husnul khatimah. Nah, namun semua, kata Nabi di salah satu hadisnya yang lain, semua itu tergantung dari sikap atau dari perbuatan masa hidupnya. Jadi jangan Anda lihat sekarang dia tarikus sholat, meninggalkan sholat, terus tiba-tiba dia meninggal husnul khotimah. Jangan dibayangkan seperti itu. Belum tentu. Oh gak apa-apa, gak ada masalah. Jari ini Ustadz itu wong sing uraan durung tentu meninggal suul khotimah, bisa jadi husnul khotimah. Pancet uraan, pancet ngombe, pancet judi, pancet tarikus sholat, meninggalkan sholat, terus cita-citanya pengen husnul khotimah. Yo gak mungkin. Perihal hidupnya, apa yang dilakukan di hidupnya itu mencerminkan meninggalnya ketika dia nanti, ya. Maka minta kepada Allah ketika dalam sholat, setelah sholat meninggal dalam keadaan husnul khatimah itu, ya. Jadi salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepada beliaulah kita wajib bersyukur karena bisa kita mengetahui ilmu-ilmu agama Islam, ya. Sahabat itu, Bapak, Bu, Mas, Mbak, sahabat ketika sedang berkumpul sama Kanjeng Nabi seperti saat ini, Rasulullah di tengah, sahabat mendengarkan, ya. Itu sahabat itu seakan-akan lupa akan dunia. Jadi melihat Rasul sedang mengajarkan ilmu kepada mereka, mereka tuh seakan-akan enak, tentrem. Sampai ada salah satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ketika kami pulang dari kajianmu, dari pengajianmu, jadi habis mengikut sama Kanjeng Nabi di masjid, di halakoh-halakoh, kami berjumpa dengan keluarga kami, serasa dunia ini sempit, gak enak.
Ya, maka Rasulullah mengatakan, ingatlah dirimu ada kewajiban yaitu belajar ilmu agama, tapi keluargamu, istri dan anakmu juga memiliki kewajiban nafkah. Ya, jadi bukan ngaji atau gak kerja, juga kerja atau gak ngaji, juga. Makanya hidup ini harus tengah-tengah. Ya, khairul umuri awsatuha, kata Nabi Muhammad di dalam hadis yang lain. Sebaik-baiknya perkara adalah yang tengah-tengah, itu paling enak, gak kanan gak kiri, tengah. Ya, maka ketika kita nanti belajar, ya, maka ketika kita duduk bareng, ngaji bareng, ya, kita jadi mengetahui agama Islam ini luar biasa. Ya, agama Islam ini, apalagi bab kita pada saat ini, kita ini membahas tentang perilaku kita kepada jenazah. Apa itu jenazah? Sebuah jasad yang tadinya ada rohnya, kemudian Allah ambil jasadnya. Siapa itu? Yuk kita itu nanti. Saya, jenengan, yang lagi minum, yang lagi makan, yang lagi ngomong, yang lagi kerja, yang lagi apapun, ya itu nanti. Kita semua calon-calon tersebut. Nah, Allah mengatakan dalam firman-Nya, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami ini menghormati, kami memuliakan Bani Adam. Makanya kita ini sebagai manusia ini sudah dimuliakan sama Allah. Mosok kita berbalik, mengkufuri nikmat dari Allah, syirik kepada Allah, menduakan Allah, tidak sholat kepada Allah. Wah, itu sudah dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Syirik dan sombong adalah sifat yang pasti Allah tidak akan ampuni. Jadi ulama itu kalau ditanyai apakah syirik itu diampuni, apakah sombong itu diampuni oleh Allah, para ulama bingung jawabnya. Karena apa? Semua dalil mengatakan tidak ada dalil yang mengatakan Allah mengampuni, tapi kembalinya innallaha ghafurur rahim, tergantung kebaikan Allah. Nah, ini semua sudah dapat kitabnya, yang belakang-belakang masih lebih kitabnya. Jadi enak ngajinya. Kemudian ma'asyiral hadirin, para jamaah NJI Majelis Jas Iman Masjid Nurus Salam Bogor Makam yang dimuliakan oleh Allah. Seperti kemarin saya kebetulan pas mengisi khutbah Jumat di masjid ini juga, ya. Kemarin sudah saya sampaikan beberapa poin, yaitu hari ini insya Allah nanti malam kita akan jumpa dengan salah satu bulan yang disebut dengan bulannya Allah, Rajab Syahrullah, Sya'ban Syahri, Ramadan Syahrul Ummati. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Nabi, Ramadan bulannya umatku. Jadi maksudnya apa? Di bulan Rajab di sini adalah bulan yang Allah sangat cintai hamba-hambanya bagi yang taubat. Syahrullah, bulannya Allah. Maksudnya apa? Di bulan Rajab diperkenankan bagi kita untuk memperbanyak istighfar. Sya'ban Syahri, Sya'ban itu bulanku. Apa artinya bulanku? Kata Nabi Muhammad, para ulama mengatakan di bulan Sya'ban diperkenankan kita untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sholli ala Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad gak butuh sholawat kita, Mas Pak, gak butuh sholawat kita. Yang butuh itu kita. Makanya orang yang istiqomah sholawat, hajatnya tetap kabul. Pastikan, udah banyak ulama yang mengatakan dengan punya hajat dunia akhirat, minta tapi dibaringi sama memperbanyak sholawat, cepat kabulnya. Coba dengan usahakan khusyuk, sholawatnya yang banyak, ya, tak terhitungkan kalau bisa, ya. Tapi paling tidak jangan ada tasbih supaya ancer-ancer. Oh, aku iso istiqomah sak dino 1000, sak dino 3000, sak dino 5000. Kalau kita sudah istiqomah, maka insya Allah disebutkan ulama mengatakan tidak ada hajat yang tidak dikabulkan oleh Allah pakai kalau dibarengi dengan sholawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang terakhir disebutkan di riwayat tersebut, Ramadan syahr ummati. Ramadan itu bulannya umatku. Rajab bulanku,
Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Nabi, Ramadan bulannya umatnya Nabi. Maksudnya apa? Diperkenankan kita untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Sing belum pernah hatam ini ya Allah, ayo dan tobat. Paling gak hatam sebulan bisa, sebulan sekali. Di luar Ramadan, kalau sudah bulan Ramadan usahakan minimal 2 kali. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran ketika bulan Ramadan berapa kali disebutkan? Para murid-muridnya mengatakan disebutkan berapa kali? 60 kali. Dalam bulan Ramadan itu Imam Syafi'i menghatamkan 60 kali baca Al-Quran. Berarti sak dino ping piro? Sehari 2 kali. Ngombe obat, Pak. Jenengan sing sak dino ping 2 ping 3. Memang Al-Quran adalah obat, fihi syifa, ada obat di dalam Al-Quran, tapi tergantung keyakinan masing-masing. Alhamdulillah Surabaya hari ini luar biasa, mendung, hujan. Ini hujan sebenarnya dari daerah Gresik tadi tuh. Angin tadi di daerah Gresik. Sekarang baru menuju ke sini. Sangat-sangat deras tadi di mana? Di daerah Giri tadi itu. Ala kulli hal, diperkenankan kita ketika turunnya hujan membaca apa? Masa membaca sholawat toh. Baca apa? Membaca doa Allahumma sayyiban nafi'an, ya. Baik, ma'asyiral hadirin, sebelum kita melanjutkan tentang bab mengkuburkan jenazah, mari kita membacakan surat Al-Fatihah kepada saudara-saudara kita, ya. Meskipun tidak satu nasab dengan kita, tidak satu marga dengan kita, tapi kita tetap dijadikan satu oleh mereka yang ada di Sumatera, di Aceh dengan kalimat la ilaha illallah, ya. Sekarang angka meninggalnya itu sudah 1059 terakhir update tadi, ya, dan bakal bertambah. Maka mari kita bacakan surat Al-Fatihah kepada semua yang tertimpa musibah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah angkat derajatnya, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya. Wa ala man wasalafu nasari wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril asraril Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabb. Kita nggak bisa, ya, nggak usah kita ngomong sing sabar kepada orang-orang yang kena musibah di Aceh, di Sumatera. Mereka itu sabarnya itu sudah langsung praktek, Pak, Mas, Mbak. Mereka itu sabarnya sudah langsung praktek. Kita sabarnya cuma di lisan, sing sabar. Mereka sudah langsung praktek, mereka sudah kuat keimanannya, kekuatan sabarnya, ya, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berikan ujian yang sangat-sangat luar biasa kepada mereka. Mudah-mudahan itu yang terakhir, ya, tidak terjadi lagi musibah di bumi pertiwi kita ini di Indonesia, ya, karena pastinya musibah itu mengingatkan seseorang kembalinya kepada Allah. Sekuat apapun manusia, kalau kena musibah pasti yang dipanggil ya Allah, padahal jarang sholat. Ya Allah, jarang ngaji, tapi tetap manggilnya ya Allah. Bahkan sering kita lihat video-video itu orang-orang di luar Islam, mereka ketika beberapa tahun yang lalu di gereja itu ada ledakan atau ada suara seperti mercon, dengan fitrah mereka mengucapkan ya Allah, ngomong ya Allah, padahal mereka Nasrani, ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita. Nikmat iman Islam itu mahal, Pak. Tidak bisa dihargai dengan fulus, tidak bisa dihargai dengan beras, tidak bisa dihargai dengan sekartun Indomie dan lain sebagainya. Nikmat iman dan Islam luar biasa. Ingatkah kita cerita Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah ketika diketahui oleh bosnya masuk agama Islam, itu diidek, Pak, kepalanya, Pak. Diinjek di padang pasir, kemudian badan tubuhnya itu ditaruh batu yang diangkat oleh 7 orang, ditekan, disuruh keluar agama Islam. Tapi beliau Bilal bin Rabah mengatakan apa? Ahad, tetap mengatakan ahad. Nopo ahad niku?
qul huwallahu ahad. Ya Allah. Sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat, kemudian memerdekakan Bilal bin Rabah. Kemudian Bilal bin Rabah menjadi muadzinnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi muadzin sampai beliau wafat. Ketika Rasulullah SAW wafat, Bilal selalu berbelah pingsan ketika mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Rasulullah sudah meninggal. Bilal bin Rabah selalu pingsan. Akhirnya Bilal bin Rabah hijrah pulang ke negeri asalnya, yaitu Habasyah. Napa Habasyah itu? Habasyah itu kalau sekarang namanya negeri Ethiopia, Afrika. Ya. Dan kalau kita bahas sejarah nanti panjang lagi, kita habiskan dulu ini aja dulu fikihnya ya. Jadi nikmat iman dan Islam luar biasa, sehingga Bilal bin Rabah pun ketika dicoba dengan cobaan sedemikian rupa, beliau tetap dalam agama Islam. Nah, kemudian ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu, mari kita membaca kitab Safinatun Najah, yang pada kali ini kita masuk bab menguburkan jenazah. Kita sudah membahas tentang memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolatkan jenazah ya. Sekarang kita akan membahas tentang menguburkan jenazah. Ada pertanyaan yang masuk ke saya, Ustadz, kejadian di kampung saya pada saat itu ada seorang suami meninggal dunia, dan kebetulan di kampung itu orang laki-lakinya gak berani ngeramut jenazah tersebut. Ya, ada yang tanya itu. Kemudian tapi mereka punya kekuatan, kuat ngangkat tetangganya ini, tapi gak ngerti tata caranya memandikan. Subhanallahnya, si laki-laki ini punya istri mudin, jadi istrinya ini suka mandi jenazah. Tanya ke saya, apakah bisa Ustadz istrinya memandikan jenazah? Jawabannya di mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali itu boleh. Ya, boleh seorang istri memandikan jenazah suaminya. Ya, berbeda di dalam mazhab Hanafi. Hanafi itu tidak boleh. Ya, karena apa? Orang yang mau memandikan jenazah itu harus mahramnya. Napa mahram? Mahram itu orang yang haram dikawini. Siapa orang yang diharam dikawini? Anak, ponakan, kemudian apa? Ayah, ya, ibu, dan lain sebagainya. 11 perkara itu, 11. Jadi haram ya, orang mahram adalah orang yang diharam dinikahi. Jadi mereka boleh memandikan jenazah. Nah, tapi ada pendapat dari beberapa hadis Sayyidatina Aisyah, ya, Siti Aisyah itu pernah ada hadisnya Rasulullah ketika ngobrol dengan Siti Aisyah, Rasulullah mengatakan, itu hadis Abi Dawud kalau nggak salah. Di situ Rasulullah mengatakan, kalau engkau meninggal dulu maka aku akan memandikanmu. Itu hadisnya, ya. Dan itu menjadi dalil. Jadi hukumnya bagaimana? Lebih afdol, lebih baik memang laki-laki memandikan laki-laki, perempuan memandikan perempuan. Tapi ini kejadiannya pas ketepaan sing laki-laki yang ada di kampung tersebut tidak bisa mandi, nggak bisa memandikan, dan istrinya memang mudin. Maka dilihat kalau memang nggak ada yang bisa memandikan, si istri boleh, tapi tidak serta-merta langsung memandikan tanpa ada case tertentu itu tadi. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini saya dengar juga kejadian, ada seorang mudin laki-laki di sebuah kampung, di sebuah daerah. Dia ini menguasai daerah tersebut sehingga kalau ada yang meninggal, baik laki atau perempuan, langsung turun gunung. Jadi sing meninggal wedok, dia juga ngemandi. Nah, ini salah kaprah, haram hukumnya, dosa. Lo tonggoku, aku ngerti, tidak boleh, haram, dosa. Yang meninggal perempuan yang memandikan mudin laki-laki yang enggak boleh. Ya, kalau enggak, ini dia. Kalau belajar setengah-setengah itu ya itu akibatnya. Ya, jadi tidak boleh. Begitu juga mudin perempuan, tidak serta-merta yang meninggal laki di kampungnya tidak ada mudin laki-laki dia langsung memandikan, tidak boleh juga. Ya, makanya lebih utama yang memandikan jenazah laki-laki adalah laki-laki,
pipi. Terus mesti bapak sing meninggal anak yang ngadusi telanjang bulat bapak, oh enggak boleh, tetap harus tertutup antara, kalau laki-laki antara pusar hingga lutut, kalau perempuan dari dada sampai lutut ya. Jadi seperti itu, jadi harus ada penutup saternya ya, karena sekali lagi kita menghormati, memberikan takdim adab kepada Bani Adam. Allah aja mengagungkan, menghormati Bani Adam. Masa awak dewe ugal-ugalan ya. Jadi itu nggak boleh. Jadi tetap meskipun yang memandikan seorang bapak itu anaknya, atau yang memandikan anak itu bapaknya, jenazahnya, jadi harus tetap tertutup. Kemudian digosok, yang sudah kita lalu kemarin ya. Jadi kalau saya bahas lagi ngabiskan waktu. Jadi sekarang itu insya Allah semoga menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami. Lalu kemudian ma'asyiral hadirin, kita akan membahas tentang faslun qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi amin. Aqallul dafni hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas sibah. Fasal, monggo dibaca kitabnya. Fasal, paling sedikitnya mengubur jenazah ialah dalam lubang yang menutup baunya dan dapat melindunginya dari binatang buas. Wa akmaluhu, dan paling sempurnanya, khomatun wa bastatun ya, setinggi tubuh manusia. Wa yudha'u khadduhu 'ala turabi, kemudian meletakkan pipinya yang kanan ke tanah. Wa yajibu taujihuhu ilal qiblah, dan wajib menghadapkannya ke arah kiblat. Ukuran tubuh manusia ini berapa sih normalnya ketika menggali kubur? Ada yang tahu? Ada yang sudah pernah menggali kubur? Normalnya berapa? Hah? Mas Wafi, berapa mas? 2 meter kali 1 meter mikir baik, atau jadi apa? 50 kali 50. Betul enggak? 2 meter kali 50. Kurang monggo mas. Hah? Bisa tak? 2 kali 5. Dan kan ini faknya yang hitung-hitung kan? Berapa ya? Normalnya berapa? 2 kali 1 paling enggak. Nek 1,5 juga oke kalau memang ada lahannya ya. Jadi tapi sebenarnya di sini disebutkan di mazhab Syafi'i paling sedikitnya mengubur jenazah itu menggali lubang yang kira-kira tidak tercium bau busuknya. Loh Ustaz, kok medeni ngono? Menungso kok iso busuk? Iya Mas, Mbak, memang. Ya ketika seorang manusia yang sudah menjadi mayit, kalau sudah dikubur, hari pertama, hari kedua membusuk, hari ketiga sudah apa? Jadi apa? Letus ya. Nah itu yang cantik tidak berharga, yang tampan tidak berharga, yang kaya tidak berharga, yang miskin yang tidak berharga, yang punya rumah 1 atau 2 gak berharga, gak ada apa-apa yang sudah. Kalau sudah jasad masuk kuburan sehari, 2 hari, 3 hari membusuk, meletus dan lain sebagainya, sudah jadi bau ya. Nah apabila dikuburnya tidak terlalu dalam, bahkan fanaudzubillahi min dzalik, maka hewan di sini disebutkan hewan akan membukanya. Kalau busuk-busuk itu yang suka tuh hewan apa ya? Hewan-hewan buas ya. Kaono Ustaz, macan kaono gini. Oke, kucing itu termasuk buas enggak? Hah? Ya kan termasuk binatang buas, suka dengan bau-bau yang busuk. Maka diperkenankan dalamnya itu sekira-kira tidak membuat bau jenazah itu keluar ya. Ingat sekali lagi, jangan panjenengan bayangkan jenazah itu orang lain, bayangkan jenazah itu ya kita sendiri, saya dan Anda ya. Ini yang bakal menjadi jalan kemana sih ujungnya kita yang terakhir ya, ke situ Pak, Bu, Mas, Mbak. Jadi ke situ ujungnya kita. Jadi ketika seorang sudah masuk kuburan ya, berarti amanatnya yang masih hidup untuk mengkuburkannya ya. Usahakan jangan terlalu cetek, jangan terlalu pendek, dan jangan terlalu dalam juga. Biasanya kalau terlalu dalam niku nopo
nyumber ya. Ada kadang ada nyumber ya kan. Terus nek wis nyumber ngono kan sing lambene murah itu mulutnya kalau terlalu murah, apalagi yang melihat perempuan, ngapunten nggih ibu-ibu ya, yang mbak-mbak yang misalnya saya ngomong mulut murah itu enggak perempuan juga, laki-laki kadang mulutnya murah juga. Ngelihat sesuatu di kuburan terlalu murah mulutnya. Loh, niki hidupnya lapo. Loh, iki azab seorang yang bla 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 bla. Lah nih, sudah memutuskan dirinya azab wong sing jukuk harta anak yatim. Moro-moro kayak ngono. Gak boleh kita memutusi seseorang nyumber kuburannya tiba-tiba keluar air, terus kita memutusi si mayit ini adalah orang yang buruk. Oh, sing biasa gibah, biasa gosip, pambene biyen sauripe kayak ngono. Hati-hati. Jadi tidak boleh seseorang langsung memvonis ketika kuburannya keluar air, ketika kuburannya keluar hewan-hewan seperti ular dan lainnya, ya. Meskipun pada zamannya waktu itu sampai keluar majalah kan, majalah apa? Hidayah. Saya eling itu dulu. Langganan, sempat langganan 2000 berapa? 5, 6 ya, Al-Kisah ya. Adab soal terus gambarnya kan medeni kan. Jadi tidak boleh. Jadi ketika kita melihat kuburan seseorang, ketika digali ada hewan, memang hewan kayak ular dan lain sebagainya, hidupnya di mana sih? Ya di tanah kan. Air juga seperti itu ya. Jadi perumpamaannya seperti itu, kita paling tidak berhusnudzon. Husnudzon ini memang apa? Di alam ya, tak boleh kita langsung oh iki biyen mendolimi, iki biyen pernah nempeling fulan, oh iki biyen begini nggak boleh ya. Ditutup aib seseorang itu serapat-rapatnya, jangan menjadi lambe murah ya, mulutnya terlalu murah untuk mengatakan sesuatu apalagi berkaitan dengan jenazah ya. Lalu kemudian dalamnya itu biasanya berapa? Yang pernah ngubur berapa meter biasanya? Nah, 2. Kalau misalnya ada jenazah lagi, misalnya ditumpuk itu loh, biasanya berapa meter? 1,5 berarti ditumpuk gitu, berarti ndek dong. Kalau ada lagi misalnya, tapi enggak ya, insya Allah kalau Surabaya masih ngatasi ya, masih enggak terlalu anu. Kadang ada sebuah kota yang padat penduduk itu susah, 1 meter itu sudah langsung, karena tumpuk 3, kadang-kadang tumpuk 2 juga ya. La ilaha illallah ya. Jadi seseorang ketika ingin mengeduk atau untuk menguburkan jenazah tersebut dikira-kira supaya tidak keluar baunya ya. Lalu kemudian itu paling minimal segitu, berarti sekitar 1,5 meter atau 2 meter masuk ke dalam, lebarnya 2 dikali 1,5 atau 1/2/4 ya. Wa akmaluhu qamatun wa bastatun ya, dan paling sempurnanya setinggi tubuh manusia. Nah, tubuh kita kan berbeda-beda Pak. Mas, Mbak. Tubuh manusia itu berbeda-beda. Ada yang tingginya 150, ada yang tingginya 160, ada yang tingginya 173, 175, ada yang berat badannya 88, 80, 60, 90, 100 dan lain sebagainya. Jadi dilihat dari situasi dan kondisi. Jadi ketika sudah setubuh, nah ini paling sempurnanya tubuh manusia, yaitu dilihat dari tubuhnya, kita langsung kasih tahu, kita kabari untuk yang mengeduk atau yang membuat apa namanya itu kubur, menggali yang lahat, lalu kemudian kita mengatakan orangnya ini agak kecil, orangnya ini agak sedang, agak besar, supaya untuk mengirangi. Nggak lucu Pak. Teko diketuk dadano kayak Mas Wafi tadi bilang 50 kali gak sampai 2 meter misalnya, kali 1/4 yo kali mana sakno jenazah yang ngenteni kan. Jadi usahakan dilebihkan ya, dan biasanya penggali kubur itu lebih ahli, lebih paham ya. Lalu kemudian wa yudau khadduhu ala turabi wa yajibu tawjihu ilal qiblah ya. Kemudian meletakkan pipinya yang kanan ke tanah dan wajib menghadapkannya ke arah kiblat. Kiblat itu di mana sekarang? Kalau jenengan lihat ke saya, berarti kiblat itu di mana? Bagian depan ya. Bisa jadi di barat sekarang, tapi kalau di Malang selatan, enggak semua barat ya. Kiblat, menghadap kiblat, makanya tidak disebutkan menghadap barat di sini, menghadap kiblat. Berarti kiblat itu kalau jenengan melihat saya,
ini kepala. Ini ibu-ibu, mbak-mbak kelihatan jenazah? Ada jenazah di depan kelihatan? Enggak ya? Mbak kelihatan nggak? Yang duduk di pinggir kelihatan nggak, Pak? Ada jenazah. Ini loh 3 orang. Ada jenazah, nggak kelihatan? Yang ada calon jenazah. Ini depannya jenengan calon jenazah juga, ya. Ya. Jadi tolong diperhatikan. Jenazah, anggapannya kepala jenazah ini kepala manusia. Kubur, kalau ngubur itu ngadepnya kemana tadi? Kiblat atau barat? Mbak kerudung coklat, kiblat atau barat abu-abu? Hah? Kiblat ya, menghadap kiblat jari ini, betul lah? Betul ya. Terus kiblat itu kemana sekarang? Mananya jenengan? Yang baju merah ngadep ke saya berarti ke saya, enggak kan? Berarti kemana tadi sholat? Sana, ya kan? Bisa jadi ini barat. Kalau jenengan di Malang berarti hadapnya ke selatan. Kan kadang di Batu di Malang tuh rodo miring-miring kan softnya kan? Ya. Nah, kepala jenazah itu ditaruh, ini kepala anggapannya, ditaruh di sebelah mana? Apa ini? Nah ini bahasa utara, kalau itu saya kurang paham kalau mata angin ya. Berarti gimana? Benar nggak kalau kepalanya di sini? Betul. Nah, Benar. kalau kepalanya di sini? Salah. Kepala. Ada kiblat sana. Ini kepalanya di sini. Salah. Nah, salah ya. Yang betul itu kepalanya di sini. Oke. Kemudian tata cara yang paling betul ketika menurunkan jenazah ke liang lahat ialah dengan cara, hati-hati, ini kadang ya Allah sakit, kadang orang itu susu cepet-cepet buru-buru, oh katanya harus buru-buru, iya mas ya buru-buru jenazah sampai tiba, pernah untung gak ngomong jenazahnya, enggak itu sakit, kalau memang itu masih ada nyawa sakit. Makanya kalau menurunkan jenazah itu lebih baik yang ada seninya. Apa itu? Menurunkan jenazah itu kakinya dulu. Jadi kan harusnya gini ya, harusnya seperti ini ya. Jadi ketika ditandu mau masuk ke dalam kuburan yang kubur itu kakinya dulu masuk, kemudian ya. Ketika masuk ini coba bayangkan kalau kepalanya dulu tiba-tiba kepleset, wong sing ngisor ini licin, kebetulan ini musim hujan, lumpur. Sing yang bawah yang mau nerima kepala ini jatuh. Akhirnya apa? Gedung. Kepalanya kesian. Sian. Mana bilang ada yang ngomong gonjor tadi. Kadang tiba-tiba di kafannya keluar darah. Nah ini kan kesian, sudah prosesi terakhir tiba kok gini. Makanya lebih aman ketika menurunkan jenazah ke liang kubur, jenengan sudah paham ilmunya ya. Jenengan kalau di kampung jangan jadi penonton tetap, penonton wis meneng kok. Bahkan ada yang video tidak usah lah. Kenangan Ustadz untuk keluarganya. Kenangan itu ketika masih hidup. Ketika proses ini nggak boleh. Bahkan ulama mengatakan haram, dosa. Live TikTok, aduh, iki yo apa sih? Jadi ketika sedang jenazah masuk di live kan, ini tidak boleh mengejar Allah apa itu jenenge mengejar apa? FYP uang apa itu uangnya itu loh apa namanya itu? Gift ya, saya nggak punya tapi TikTok itu. Jadi, aduh live. Kenapa? Jadi hati-hati, ya hati-hati. Jenengan berkewajiban ngelihat yang nom-nom ini yang muda-muda agak kalau saya bilang ini kurang ajar, nggak boleh ya. Jadi nggak boleh lihat ada yang megang HP jenengan langsung tutup, nggak usah sungkan, nggak usah jadi ini nggak boleh, jenazah masuk selesai ya. Jadi apalagi naudzubillah kalau kejadian tadi keprosot kesian jenazah pas jatuh terus dimasuk viral jenazah jatuh dari kuburnya ya kan, lambe ini kan terlalu murah kan ya kan. Akhirnya apa yang dia perbuat, apa amalan dia sehingga dia berbuat seperti itu kan, bahasanya kayak gitu kan ya apa-apaan ya. Jadi janganlah ya ketika melihat hal-hal seperti itu, sebaiknya manusia ialah menutup rapat-rapat aib si jenazah. Semoga kita husnul khotimah, mudah-mudahan ketika kita dikubur semuanya tidak ada rintangan, gampangkan yang ngubur dan kita sendiri gampang enak nikmat dikubur kita, amin Allahumma. Jadi seni menurunkan jenazah itu kakinya dulu, kemudian kepala harus ditaruh. Jangan kepala dulu langsung Ustaz, enak Ustaz. Jadi brosot langsung. Memang benar kayaknya langsung cepat, tapi
kesian ya. Meskipun beliau sudah meninggal, tapi harus kita dengan apa? Ihtiram, dengan adab. Walaqad karramna bani Adam. Manusia itu Allah Subhanahu wa taala menghormati Bani Adam. Begitu juga kita sebagai manusia. Kemudian paling sempurnanya juga ini enggak wajib nih Pak Bu ya. Tidak wajib, tapi memberikan bantal. Jenengan tahu bantal? Yuk bantal yang di sofa itu tahu Ustaz? Bukan. Bantal-bantalan dari tanah liat yang dibuat, digenggam. Jadi ketika kepala si jenazah itu sudah di sebelah sini, belakangnya diganjel sama bantal. Pundak apa ini namanya? Tungku apa ini? Leher belakang ini juga sama. Dikasih bulatan-bulatan, dari apa? Tanah liat itu tadi. Ustadz, kalau enggak ada gimana Ustadz? Langsung dibuat gundukan saja di bawahnya. Fungsinya apa sih bantal? Supaya si jenazah itu tidak berbalik arah. Ketika sedang ditutup kuburannya, kadang jenazah itu goyang. Ya, goyang. Akhirnya tidak hadap kiblat dong. Kesian kan? Makanya dikasih gundukan supaya menetap. Kalau apa wajib? Enggak wajib. Tapi kalau misalnya di bawah itu misalnya si tukang galinya sudah buat kayak apa? Supaya mengganjel kepala, enggak gerak-gerak. Dikasih ditinggikan sedikit bagian bawah boleh. Ya saya jangan lihat kan pas ngubur kok tiba-tiba ada yang ngasih kayak bola-bola itu dari tanah dia. Itu fungsinya apa? Supaya jenazah tetap menghadap kiblat meskipun sudah ditutup dengan tanah. Ustadz, apakah wajib sebelum ditutup itu pakai triplek? Wajib. Kan ada kadang triplek sebelum ditutup itu. Hah? Apa? Papan ya, papan ya, triplek. Boleh papan, yes papan ya Pak. Boleh. Apakah wajib di situ? Tidak wajib ya. Tapi kembali ke bab tadi, walaqad karramna bani Adam. Allah menghormati bani Adam, jadi kita juga menghormati bani Adam, itu wajib. Jadi meskipun ditutup langsung tanah, kena kain kafan ya tidak ada masalah. Ya, tapi bayangkan kalau si jenazah itu sedang hidup. Bayangkan jenazah itu ada nyawa, tiba-tiba langsung ditutup tanpa ada penghalang. Kira-kira sakit nggak? Sakit. Makanya ulama-ulama kita memberikan tidak apa-apa, dikasih papan sedikit-sedikit, tapi tidak wajib. Begitu juga yang kemarin meninggal karena corona, ya kan? Tiba-tiba dari rumah sakit pakai peti. Atau yang meninggal kemarin dari Kamboja, dari mana itu yang ginjalnya hilang, ininya hilang, dari sana dikirim pakai peti, terus langsung dikubur peti, ya nggak ada masalah. Nanti ini kita akan membahas masalah itu di bab selanjutnya. Kemudian faslun, yumbasul mayyitu li arba'i khisalin. Mayat itu boleh digali kuburnya karena 4 perkara. Kalau ada salah satu di antara 4 perkara ini, kuburan itu boleh. Ya, jangan kebayang langsung proyek tol. Zaman sekarang ini kesian ya, kuburan ini ke regone, aduh ya Allah. Jadi memang umumnya gitu ya, proyek ini perluasan, tiba-tiba dibuka kuburannya ya. Nah, sebenarnya di kitab itu sudah dibahas bolehnya jenazah atau mayat itu digali, kuburan digali itu karena salah satu dari 4 ini ya. Li arba'i khisalin, monggo dilihat. Lil ghusli idza lam yataghayyar. Untuk dimandikan apabila belum berubah bentuknya ya. Jenazah meninggal dari Malaysia, kemudian jenazah ini adalah suami dari seorang istri, sampai ke Surabaya gini ditelepon istrinya, tiketnya tiba-tiba delay, apa pesawatnya telat, istrinya juga masih sedih, ditelepon sama orang-orang di sini, ya apa iki wis diadusi ta iki langsung disolati, ya wis pokoknya dijawab iya, tiba langsung disolati, langsung dikubur. Malamnya istrinya datang dari Malaysia, pulang, mau ikut diadusi turun, dorong langsung kan, katanya kamu ya, aku tuh shock, gak bisa. Jadi bagaimana? Boleh nggak ini jenazah ini digali lagi, dimandikan lagi? Berarti jenazah suamiku belum dimandikan. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Kalau si jenazah itu belum berubah bentuknya, manusia itu kalau sudah meninggal, pertama apa?
bengkak ya, badannya bengkak, kemudian membusuk. Tadi saya sudah bilang, yang cantik, yang tampan, yang kaya, yang miskin, yang jabatannya tinggi, yang jabatannya rendah, yang punya motor satu, yang punya motor dua, semua sama. Ketika mayat, jadi mayit, ya itu tadi statusnya, bengkak, membusuk. Habis gitu ya sudah jadi tanda, kecuali orang-orang yang mereka istiqomah sholat, bahkan disebutkan hadis yang sahih, orang-orang yang hafizul Quran ya. Jadi nah ini pas ada keranda lewat, ada yang meninggal? Enggak. Ada keranda barusan lewat. Ini mengingatkan kita karena sesungguhnya kematian itu hak. Ya. Jadi ketika sudah si istri mengatakan, enggak, orangnya sehat, kamu vonis dokter dari Malaysia ini gini, insya Allah masih bisa dimandiin. Dibukalah, digali lagi tadi itu kuburannya, kemudian dilihat, oh iya masih dalam keadaan berbentuk tidak membusuk, boleh dimandikan. Tapi kalau sudah membusuk, sudah bengkak, maka tidak diperkenankan untuk dimandikan kembali. Fahim tum? Baik. Kemudian wali taujihihi ilal kiblah. Alasan yang kedua kuburan boleh digali itu karena untuk menghadapkan kepalanya ke arah kiblat lagi. Tiba-tiba, tapi ini hati-hati ya. Ini pernah muncul, saya pernah dengar katanya, saya mimpi tadi malam kuburan orang tua saya berbalik arah. Wajib saya buka. Oh, itu tidak bisa jadi patokan. Ya, tidak bisa jadi patokan. Mimpi yang memang kayak gitu terus sudah doakan, bacakan Fatihah. Ya. Tiba-tiba sudah dibuka, sudah susah-susah, manggil tukang gali, digali, oh masih tetap kok. Ya, jadi maksudnya di sini kalau memang kuburan tersebut dalam posisi tadi yang saya cerita itu nyumber. Jadi jenazah itu pernah ada kejadian ya di beberapa tempat yang banjir, kemudian ada yang meninggal, kuburannya ya gak ada ya, air, masuk gak dikubur, akhirnya dipendem, dimasukkan, ya apa caranya ya dalam air itu. Ya. Dan orang-orang yang menguburkannya ya nangis, mesti duduk dulu deh, ya kan? Kita yang lihat videonya juga kasihan, bayangkan diri kita aja. Ya. Kemudian besok-besoknya banjir sudah surut. Apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya memungkinkan kuburan itu dibuka lagi dan air yang ketika kita menguburkan jenazah itu sudah surut dan yakin itu tidak merusak jenazah, maka boleh dibuka dan kepalanya dihadapkan ke arah kiblat. Alasan yang ketiga, walil mali idza dufina ma'ahu lil mar'ati. Udah ya. Walil mali idza dufina ma'ahu. Yang ketiga, untuk mengambil harta apabila terkubur bersamanya. Kita sudah membahas kemarin, yang terkubur itu gigi emas orang tuanya. Oh, gak harus dicabut. Ini hati-hati, tidak wajib. Kalau ahli warisnya ridho untuk tidak mengambil gigi emasnya orang tuanya, maka selesai. Tapi kalau ahli warisnya itu ada yang bertikai, oh gak, aku butuh duit, aku butuh itu mau aku jual. Teko ya nggak mau gimana lagi, maka diperbolehkan dibuka. Ya, tapi kenapa sih Ustadz kok orang-orang tua dulu itu giginya emas? Ya emas itu sampai saat ini kan berharga Pak. Sak gram wis pinten kan iki? 2.500.000 sak gram. Yo iku nek dihitung 2,5 gram ya lumayan. Yo kan sudah Tapi sekali lagi tidak wajib. Akan tetapi apabila ahli warisnya sepakat, oh nggak apa-apa, halal ridho, biarkan dikubur, sudah selesai, nggak ada masalah. Tapi kalau ada ahli warisnya yang bertikai, maka kuburannya boleh dibuka dan diambil gigi emasnya. Atau ada perhiasan yang masih nempel, nun sewu, cincinnya ibunya atau kalungnya setelah dimandikan lupa. Lo itu mahal, oh itu berlian, oh itu timbangan di kedua wong liya, ya mesisan awak dhewe ngedo kan dibayar, ya kan? Akhirnya dia wes kesepakatan sak duluran, ya bongkar. Oh iya ternyata betul berliannya sekitar sekian diambil, enggak apa-apa.
ya tidak apa-apa, itu lebih sekali lagi, tapi itu bukan wajib, tergantung kesepakatan dari ahli warisnya. Yang terakhir, mayat itu boleh jenazah itu boleh dibongkar walil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha au amkanat hayatu. Wanita yang apabila terkubur janin bersamanya atau kemungkinan janinnya itu masih hidup. Ingat kejadian seminggu lalu di Jakarta, ada sebuah ruko Teradron itu yang meninggal 22 orang. Salah satunya yang meninggal adalah ibu hamil, Allah yaghfirlah warhamha. Tapi kita tidak usah ngomongkan itu. Sebuah tempat ada yang meninggal, terus tiba-tiba meninggalnya itu dalam keadaan hamil. Kesian ya, itu Januari katanya sudah mau lahiran, tapi sudah ajal ya, kita nggak pernah tahu. Jadi ketika si wanita hamil itu, wah, seorang bobo dimandii, langsung dikubur. Tiba dokter tuh ngomong, loh itu janin masih hidup, harus diperiksa dulu, begini begitu dan lain sebagainya. Maka wajib diketuk lagi, diambil lagi. Kasihan dong kalau memang janinnya itu, bagaimana terus Ustaz? Itu dari pihak medis nanti. Jadi nanti dioperasi, tadi apa akan diambil bayinya. Apabila memang betul-betul terlihat atau ketahuannya baru dikubur bahwasannya di dalam perut ibunya itu, yang ibu hamil itu janinnya masih hidup. Lalu yang terakhir kita habiskan, faslun al isti'anatu arba'u khisalin mubahatun wa khilaful aula wa makruhatun wa wajibatun. Hukum isti'anah. Isti'anah itu artinya meminta bantuan orang lain dalam bersuci. Ada 4 perkara. Jenengan kalau masih sekarang bisa wudhu, syukuri. Karena ada orang-orang yang mereka itu susah untuk wudhu. Jenengan masih bisa mandi sendiri sekarang, syukuri. Karena ada orang-orang yang saat ini masih hidup tapi susah untuk mandi, istinja sendiri, harus dibantu orang lain. Nah, di sini disebutkan hukumnya bagaimana cara bersuci. Yang pertama, mubah, boleh. Jenengan boleh, jenengan tidak mampu untuk yang masih ngeramut orang tuanya yang di atas kasur, ya, jenengan wajib mubah dulu ya, mubah boleh, jenengan ramut, jenengan wudu'i, jenengan suceni, dibersihkan, diganti pampersnya dan lain sebagainya. Kemudian hukum yang kedua, khilaful aula, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan, tetapi ditinggalkan lebih baik. Maksudnya ditinggalkan itu ialah boleh tanpa bantuan orang lain. Misal ada orang sakit, manggil suster untuk mandii, untuk nyuceni, untuk ngwudu'i, ya. Tapi padahal orang tersebut itu sebenarnya mampu untuk beristinja sendiri, sendiri. Saking anak-anak ini eman sama orang tuanya ini. Jadi manggil orang lain untuk nyuceni, untuk mandiin, untuk gantiin untuk bersuci, maka lebih baik jangan. Kalau memang orang tuanya mampu bilang aku ini iso, aku harus gerak, maka jenengan lebih baik biarkan ya, biarkan orang tersebut untuk membersihkan atau bersuci dengan dirinya sendiri. Kemudian wa makruhatun, hukumnya makruh, dan yang terakhir wajib apabila memang kalau memang tidak bisa, maka wajib dia dibantu oleh orang lain. Ya, di sini disebutkan fal mubahatu dia takribul ma, mubah apabila meminta tolong untuk menyiapkan air ketika wudhu atau mandi. Khilaful aula, dan khilaful aula ialah hiya sabbul ma'i ala nahwil mutawaddi. Ya, apabila seperti minta tolong seseorang menuangkan air saat wudu. Wal makruhah hiya liman yaghsalu a'dahu, dan makruh seperti meminta tolong seseorang membasuh anggota wudunya selama tidak ada udur. Wal wajibah hiya lil maridhi indal ajzi, dan hukumnya wajib seperti menolong seorang yang sakit ketika dia lemah atau tidak mampu melakukan untuk dirinya sendiri. Wallahu a'lamu bissawab. Bab jenazah sudah kita selesaikan ya. Agak panjang, tapi memang untuk menyelesaikan, untuk mengertinya kita, karena jenazah ini biasanya dekat Ramadan itu ngapunten ya, tanpa melangkahi takdir Allah ya, tapi kebanyakan memang
dekati Ramadan kadang itu banyak yang meninggal. Paling tidak kita bergabung, kita berduka cita, tapi kita pastinya wajib melaksanakan ilmu yang kita punyai. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sehingga kita bisa berjumpa di bulan Ramadan dalam keadaan sehat afiat. Kalau Allah belum takdirkan kita berjumpa dengan bulan Ramadan, semoga Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ada yang mau ditanyakan, monggo? Kakak kesusu ini santai, sing udan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wafi Pak Ustadz. Saya ada 2 pertanyaan. Ini tadi bahas orang meninggal atau jenazah. Saya keinget ibu saya Pak Ustadz. Ibu saya kan sudah meninggal Pak Ustadz. Nah, terus ayah saya ini menikah lagi. Ya. Apakah kita di akhirat nanti bisa berkumpul lagi Pak Ustadz? Nomor 2, apa hukumnya anak melarang ayah menikah lagi setelah ibu meninggal dunia Pak Ustadz? Dan sebaliknya, apa hukumnya ayah mengkhianati ibu menikah lagi setelah ibu meninggal Pak Ustadz? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang kedua bisa di belakang. Mic-nya ke belakang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apabila dalam kondisi tertentu seperti musim hujan atau tanah yang keras berbatu sehingga liang lahat ini terisi air dan sulit dikeringkan, bagaimana ketentuan dan solusi yang dianjurkan dalam syariat Islam agar proses pemakaman tetap sah dan sesuai dengan tuntunan? Yang pertama. Dan yang kedua, apabila bagaimana hukum menunda penguburan jenazah karena alasan tertentu? Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaan yang pada umumnya ya. Allahumma fillah warhamha. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, dan jenengan tetap menjadi anak yang birrul walidain ya. Contoh pertanyaan yang pertama, apakah seseorang suami menikah lagi ketika istrinya meninggal, atau sebaliknya seorang istri menikah lagi ketika suaminya meninggal, apakah anak turunannya bisa berjumpa lagi di hari kiamat, khususnya di surga ya? Beberapa ulama mengatakan itu bisa berjumpa lagi, apalagi kadar mahabbah, kadar kecintaan seorang anak kepada ibunya, kepada bapaknya, khususnya seperti itu. Ini saya ngomong dari 2 sisi. Ketika seorang istri meninggal suami, terus istrinya menikah lagi, kan berarti jodohnya datang, ya kan? Kemudian atau sebaliknya, seorang suami istrinya meninggal lagi, jodohnya lagi datang, misal ya. Jadi apakah ya ini, kita kalau di posisi seorang anak, terkadang memang tak merelakan takdir yang ada ya, akan tetapi beberapa ulama si anak itu tetap bisa berjumpa dengan ibundanya ya. Kalau ibundanya yang wafat, kalau ayahnya yang wafat dan ibunya menikah lagi, maka disebutkan oleh para ulama, kalau anak itu memang cinta dengan ayahnya, cinta benar-benar cinta, kasih sayang ayahnya itu tidak dilupakan, maka insya Allah si anak akan berjumpa dengan ayahnya di surga. Yang kedua, apakah itu termasuk berkhianat ya? Nah, disebutkan bahwasannya orang-orang yang menikah seperti itu ya kodrat manusiawi ya, kodrat. Ada salah satu hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya itu saya lupa ya, diriwayatkan itu
seorang suami istri dan anak keluarganya akan berjumpa kembali ke surga, ya. Kecuali, nah itu dia, itu ada sahabat namanya siapa? Ada yang hafal nggak itu? Saya lupa nama sahabatnya. Kecuali yang menikah lagi. Kemudian istrinya mengatakan, ya wahai suamiku, aku mendengar, itu ada salah satu hadis, monggo jenengan nanti bisa cari, itu ada di kitab hadis yang masyhur, ya. Ya wahai suamiku, apabila aku meninggal dulu, apakah engkau akan menikah lagi? Karena Rasulullah mengatakan di dalam salah satu hadisnya, seorang itu bisa berjumpa kembali di surga apabila dia tidak menikah lagi. Maka suaminya mengatakan, sesungguhnya wahai istriku, aku mencintaimu hingga ajalku menjemput. Artinya apa? Si suami ini konsekuen gak mau menikah lagi karena apa? Dia pengen berjumpa dengan istrinya dan anak-anaknya nanti di surga. Kemudian si suami nanya lagi, sahabat ini, wahai istriku, kalau aku yang meninggal, apakah engkau akan menikah lagi? Kemudian si istri menjawab, tentu aku tidak mungkin akan menikah lagi dan aku berniat berjumpa denganmu di surga nanti. Oh, ini artinya apa? Jadi dua pasangan sahabat ini setelah mendengarkan hadis Nabi berkonsekuen berpegang teguh untuk tidak menikah lagi dan dan ingin berjumpa di surga. Jadi seperti itu. Untuk memutuskan kesimpulan dari hadis ini saya agak susah, ya, repot menyimpulkannya. Jadi monggo jenengan yang menyimpulkan sendiri. Akan tetapi kalau seorang anak ingin berjumpa dengan ibundanya yang telah wafat terlebih dahulu, atau seorang anak ingin berjumpa dengan ayahnya yang meninggal terlebih dahulu, insya Allah itu pasti akan jumpa. Karena apa? Kalau memang dia itu tergolong anak soleh. Napa anak soleh? Anak yang mendoakan orang tuanya. Itu bukan anak soleh itu harus dikasih nama soleh, enggak. Ya, jenengan punya tonggo jenenge Cak Sol atau Cak Sol berarti juga maksudnya itu anak soleh adalah anak yang mendoakan. Karena itu apa? Kadang anak itu ya seminggu 2 minggu seiling wong tuane baru meninggal. Sebulan 2 bulan juga sama, masih ingat. Tapi sudah 1 tahun 2 tahun si anak itu menikah, punya keluarga, tiba-tiba dia lupa sama orang tua. Ini yang nggak boleh. Akhirnya dia tidak dalam kriteria anak soleh itu tadi. Anak soleh ialah anak yang mendoakan orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup ataupun telah wafat, hingga anak tersebut juga meninggal. Paham tuh? Jadi seperti itu ya. Perihal itu insya Allah semoga terjawabkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya memakamkan seorang jenazah yang itu di tanah tandus dan lain sebagainya itu tadi? Maka ikhtiar. Apa ikhtiar? Usaha mencari tempat atau tanah yang memang sesuai kriteria manusia itu sendiri. Bayangkan manusia seperti kita sekarang masih hidup, kalau kita dimasukkan ke dalam ruangan yang panas, yang tandus, yang bebatuan, kira-kira sakit nggak? Kira-kira tersiksa enggak? Siksa. Begitu juga jenazah. Saya sudah bolak-balik ngomong, jenazah itu, mayat itu disebutkan di kitab Al-Irsyad. Kitab Al-Irsyad, duduk sekolah anak Al-Irsyad loh ya. Kitab jenenge kitab Al-Irsyad itu membahas tentang jenazah. Di situ disebutkan apa? Al-mayyitu kal hayyi. Mayat itu seperti orang hidup. Jadi kalau kita hidup ditaruh di tempat seperti itu tersiksa, sakit dan lain sebagainya, begitu juga seorang jenazah. Kalau ditaruh di tempat itu juga tetap tersiksa dosa. Harus ikhtiar. Bagaimana Ustadz? Apakah harus menaruh di tempat, mencari tempat lain? Wajib. Ngapunten. Kalau tempatnya itu memang banjir, rumahnya itu banjir dan lain sebagainya, maka cari tempat lain. Seperti yang saya tadi ceritakan, banjir, maka pindah kota juga nggak apa-apa. Pindah kecamatan, pindah kelurahan, tidak apa-apa. Yang memang tempatnya bisa untuk ditempati jenazah dengan sempurna. Tapi Ustadz, tidak ada ambulan.
kalaupun mau pindah ke kelurahan atau pindah kecamatan, kuburan yang lebih baik itu harus pakai ambulan, harus ditandu orang banyak. Iki uang betul uang papat tok, orangnya cuma orang empat. Dan mayat ini sudah mau membusuk, maka ini termasuk hal yang darurat. Mau nggak mau ya sudah situ. Tapi selama masih bisa dipindahkan ke tempat lain dan tidak menyusahkan yang hidup, maka tidak ada masalah. Kedua, bagaimana hukumnya apabila jenazah itu nggak buru-buru, misalnya Dilihat, kemarin sudah kita bahas ya bulan lalu ya. Dilihat tergantung. Kalau si jenazah itu masih awet jasadnya, misal dimasukkan ke kulkasnya rumah sakit atau misal lain hal sebagainya ya, maka masih diperbolehkan. Kalau urusan keluar rumah sakit kan susah ya, biasanya harus agak lama, maka diperbolehkan. Sudah saya bahas kok bulan lalu ya. Jadi lebih afdolnya, lebih cepat, lebih baik, karena khawatir membusuk dan lain sebagainya. Semoga terjawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? 1, 2, 3, oh banyak ini. Monggo. Yang luar juga ada yang nanya kayaknya. Langsung aja nggak apa-apa, nggak usah nunggu mic. Monggo. Yang baju merah boleh, yang ini dulu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya ketika kita menguburkan jenazah? Itu kadang saya lihat ada yang diazanin, kadang ada yang tidak diazanin. Terima kasih. Monggo. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan soal bagaimana cara kita mendoakan keluarga yang telah meninggal. Saya kalau di Indonesia, khususnya di Surabaya kan kita punya tradisi tahlilan gitu ya Ustaz. Nah, tapi ada beberapa ustadz lah yang mengatakan itu tidak ada tuntunan, itu tidak ada hadisnya, itu bla 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 gitu. Itu hanya ibadah yang dibuat-buat, yang bid'ah lah yang begini. Nah, apakah ada tuntunan khusus dari Nabi bagaimana cara mendoakan keluarga yang telah meninggal? Ya, begitu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus dua-duanya, tapi di sini saya tidak membahas tentang khilaf ya, karena itu panjang nanti. Khilaf kitabnya enggak kitab fikih ya. Tapi semoga menjawab. Yang pertama, untuk masalah adzan ya. Adzan itu beberapa ulama mengatakan termasuk amalan yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mendengar sahabatnya ingin bepergian umroh ya, maka salah satu sahabatnya mengucapkan adzan dan Rasulullah tidak melarang ya. Kemudian ketika ada bencana, ketika itu pernah ada zilzal, ada gempa bumi di kota Madinah, sahabat tuh bingung, apa ini kok bergerak semua. Kemudian Rasulullah mengatakan di riwayat itu, diamlah kepada bumi ya, akhirnya diam, langsung seketika diam. Tapi mendengar ada sahabatnya yang mengucapkan adzan, Rasulullah tidak melarang. Berarti di sini beberapa ulama menyimpulkan adzan itu termasuk sunnah, ya, bukan hanya untuk mengumandangkan atau memberitahu waktu sholat saja, melainkan ketika ada musibah mengucapkan adzan, ketika safar ingin bepergian jauh adzan. Saya lupa untuk dalil untuk ketika anak lahir itu diadzani, itu saya lupa. Tapi ulama bersepakat di mazhab Syafi'i khususnya, itu ketika lahir sebelah kanan seorang ayah mengadzani anaknya, sebelah kiri mengimahi. Untuk apa sih adzan ini? Untuk apa? Niatnya untuk apa? Innamal a'malu binniyat. Kemarin saya khutbah Jumat di masjid ini, saya bahas masalah innamal a'malu binniyat. Untuk apa kira-kira? Supaya anaknya ini ketika besar pintar dugem? Enggak kan? Supaya apa? Supaya anaknya inget sholat.
Bayangkan, nah di sini aja nih, untuk belum pertanyaan kedua, di pertanyaan pertama saja ini sudah banyak yang membid'ahkan. Wah, ini apa? Tidak ada dalilnya. Oke, kalau memang tidak ada dalil adzan ketika bayi lahir, terus jenengan mau ngapain? Mau masang radio di kupingnya atau mau masang lagu dugem di kupingnya atau gimana? Sing pantes sing mana? Yang pantes yang mana? Yang paling elok ini di sini? Yo adzan. Atau langsung sholawatan, si bayi procot mau sholawatan juga lah, adzan. Maka di situ ada ulama, saya lupa apakah itu termasuk sunnah atau tidak, saya lupa. Bisa jadi ini termasuk sunnah, tapi sunnahnya ketika bayi lahir ada doa khusus ya, Allahumma barik fil awal apa itu ya, sunnah hadis sahih ya. Tapi untuk masalah adzan, insya Allah antara amalan ulama atau sunnah saya mohon maaf lupa ya. Jadi ketika meninggal dunia itu ada hadis yang mengatakan bacakan kepada mayit kalian talqin. Apa talqin? Talqin bukan adzan sebenarnya. Talqin itu apa? La ya ahli kubur qulu la ilaha illallah idza jaa malaikataini wa qala man rabbuka qul Allahu Rabbi. Apabila telah datang malaikat itu talqin, setelah sudah ditutup kuburnya kemudian dibacain talqin di atas kuburnya. Membacakan talqin itu apa artinya? Menuntun ya, bahasanya menuntun si mayit agar yaqulu biqaulin tsabit, berkata dengan perkataan yang benar. Kadang itu kalau kita bayangkan diri kita aja, sekarang lancar kita ngomong. Coba jenengan pas telepon SS mau laporan ono wong kecelakaan, ditanyai sama penyiarnya, paling jenengan oh ya jadi ya kan nervous kan jenengan, atau ada kejadian tiba-tiba reporter datang jenengan di syuting, Pak bagaimana kejadiannya tadi? Jadi saya langsung berbes mili kan, langsung deg-degan ya. Bagaimana jenengan menghadapi dua malaikat yang luar biasa ya? Makanya disebutkan hadis yang sahih, supaya jenazah atau mayit ini keker kuat menghadapi pertanyaan saiki dengan enak isuk jawab. Man rabbuka, jawabannya apa? Hah? Siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Bisa jawab dengan enak. Terus ya di WA isuk jawab Allahu Rabbi. Man dinuka, apa agamamu? Agamaku Islam. Saiki iso jawab, tapi nanti dikubur itu loh. Susah Pak, ya susah Mas, susah Mbak. Ya makanya latihan dari siap sekarang. Nek ditakoi dua malaikat gede, ya. Malaikat apa itu? Mungkar, nakir, cereng datang. Disebutkan di riwayat yang sahih, ketika yang mengantarkan jenazah itu meninggalkan kuburannya 40 langkah, dua malaikat itu sudah datang. Makanya biasanya yang mengantarkan jenazah itu sudah beberapa pulang, tinggal keluarganya toh. Saya dikonjoi, tunggu sebentar, bacain. Idza qala idza jaa malakaini yaqulu ilaiki. Misalnya kalau yang meninggal perempuan ilaiki, kalau yang laki meninggal ilaika, man rabbuka. Maksudnya kita ini nuntun, Pak, Bu, siapapun, misalnya kau jenengan, Mas, ya akhi, kalau ada yang datang dua orang habis ini, jangan takut. Kalau nanya siapa Tuhanmu, jawaban Allah. Ikut ditalkin. Apabila datang nanya apa agamamu, bilang agamaku Islam. Apabila dia tanya siapa nabimu, jawaban Nabi Muhammad adalah nabiku. Ikut dituntun. Begitu juga dengan sakaratul maut. Orang sakaratul maut itu pandangannya udah kanan kiri, kedip kanan kiri. Makanya harus ada yang talqin sebelah kanannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Harus ada yang talqin. Karena apa? Ketika itu tuh sedang antara setan dengan malaikat rebutan. Ini apa yang meninggal suul khotimah atau husnul khotimah? Kita yang di sekitarnya merasa biasa-biasa saja, tapi yang merasakan sedang kedip. Kadang ya yang barangkali sudah pernah merasakan ya, melihat kadang kedip melawak ini. Itu tuh sedang berjuang untuk meninggal husnul khotimah. Tapi ketika husnul khotimah, ketika meninggal sakaratul maut itu disebutkan Nabi kita Muhammad SAW, innal mauta la sakarat. Meninggal itu sakit Pak, sakit.
Makanya ketika Rasulullah mau meninggal, Rasulullah menawarkan, bukan ya Allah, malaikat ngomong, ya Rasulullah, apa permintaan terakhirmu? Apakah engkau pengen dimundurkan? Kalaupun Kanjeng Nabi minta dimundurkan usianya, dipanjangkan, bisa jadi nggak jadi beliau meninggal. Tapi beliau nggak ngomong itu. Yang beliau ngomongkan apa? Pikullah sakaratnya umatku. Jadi sakarat ini kan sakit, sakaratul maut ini sakit. Tapi Nabi Muhammad ngomong, umatku sampai hari kiamat semua kayak aku sakitnya. Malaikat sampai nangis, ya Rasulullah, cintanya engkau dengan umatmu, sedangkan engkau tidak mengenal umatmu dan umatmu tidak tahu engkau. Tapi Rasulullah ngomong, bebani aku. Katanya Allah, nggak bisa, jangan. Oke, enak. Akhirnya dibilang separuhnya umatnya Nabi Muhammad itu sudah ditanggung sama Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus disebutkan di riwayat yang sahih juga, sesungguhnya malaikat mengatakan, sesungguhnya tidak ada di hadis qudsi atau apa ya, sesungguhnya malaikat mencabut nyawa itu tidak pernah mencabut nyawa seorang hamba seringan Nabi Muhammad. Paling ringan dicabutnya nyawa itu Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad sendiri ngomong sesungguhnya meninggal itu sakit. Bagaimana dengan kita? Amal apa yang membuat kita sehingga kita sudah yakin husnul khotimah? Jangan ya. Jadi kita harus berharap ya, memang harus yakin. Insyaallah mudah-mudahan kita husnul khotimah. Nah, jadi hukumnya talqin, hukumnya adzan diperbolehkan. Untuk sunnahnya atau saya ingatnya antara ucapan ulama. Insyaallah nanti saya akan saya akan jawab di kesempatan selanjutnya. Untuk masalah tahlil itu termasuk masalah khilaf ya, masalah khilaf. Saya ingin membahasnya tapi nanti panjang. Jadi untuk saya di sini tidak membahas organisasi baik NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Saya masuk di semuanya. Kita ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi untuk tahlil itu memang adalah perbuatan yang hasan, perbuatan yang baik. Mana yang lebih baik? Tahlil atau nyawer? Hah? Jangan malah untuk bilang benci sama tahlil tapi dia nyawer. Dia juga dan lain sebagainya. Naudzubillah, naudzubillah. Tapi untuk pembahasannya itu saya khilaf panjang nanti. Jadi untuk kesimpulan itu bagus. Untuk kesimpulannya Rasulullah mengatakan kalimat terbaik ialah la ilaha illallah. Hadis Bukhari. Kalimat terbaik, zikir terbaik afdhalul dzikri la ilaha. Biasanya tahlil kan afdhalul dzikri fa'anahu ya kan. Tapi hadis Bukhari-nya afdhalul dzikri la ilaha illallah. Paling bagusnya zikir ialah mengucapkan kalimat tahlil, yaitu kalimat la ilaha illallah. Semoga menjawab. Barakallah, sambungnya cakap ya. Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan barokah keilmuan kita, barokah rezeki kita, sehingga kita pada malam hari ini, malam 1 Rajab, bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Kami ingatkan lagi, ada hadis, 5 hadis. Ada hadis yang disebutkan riwayatnya Ad-Dailami, bahkan ada yang mengatakan ini omongan ucapan Imam Syafi'i. 5 waktu yang mustajab doa, yaitu yang pertama malam 1 Rajab, nanti malam. Yang pengen doa, pengen jadi orang kaya, pengen sukses dunia akhirat, pengen punya Alphard, pengen X-Mix, itu PC mana saya X-Mix ya kan, pengen punya iPhone 17 dan lain sebagainya, pengen jenengan pengen yang pengen punya jodoh, punya anak soleh, punya lain sebagainya, nanti malam 1 Rajab, malam yang mustajab doa. Yang kedua malam apa? Nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu berarti malam pertengahan Sya'ban, malam 15 Sya'ban. Yang ketiga malam apa? Malam Lailatul Qadar. Yang keempat malam hari raya Idul Fitri. Yang kelima adalah malam hari raya Idul Adha. Jadi malam ini malam 1 Rajab mustajab doa. Jangan dari habis maghrib sampai isya sampai tahajud ini mustajab doa. Minta sebaik-baiknya kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan di dalam hidup kita semua. Semoga Allah menjaga nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah menjalin jamaah
محرمة وتفرقا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا سقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان مع الصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم بارك لنا في رزقنا، اللهم بارك لنا في أعمالنا، اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا. اللهم احفظ إندونيسيا خاصة خصوصا سورابايا وجاوة الشرقية وجميع بلدان المسلمين. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في فلسطين وفي السودان وفي اليمن وفي سومطرة وفي آچه وفي جميع بلدان المسلمين. اللهم بارك في جميع أعمالنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Mari kita pujinya pada Allah yang mustaqim. Sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad